Salam, selamat pagi buat semua saudaraku, sahabat GAPS TV. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami bangun dari tidur kami di pagi ini, itu sebagai bukti iman kami bahwa Tuhan masih menganugerahkan kehidupan baru kepada kami. Kehidupan ini semakin bermakna jika dituntun oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan buat kita di pagi hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 12. Demikian bunyinya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Pengharapan adalah dasar berjuang. Paulus oleh pengharapannya berani mengatakan bahwa pelayanannya lebih mulia dan kekal sebab dikerjakan oleh Roh Kudus. Daripada pelayanan Musa adalah mulia juga tetapi terselubung dan pudar. Dalam 1 Korintus 3:11 sebut, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Dalam pengharapan, kita bersemangat menatap masa depan, yakni menantikan kemuliaan yang tak terselubung, yang jauh lebih mulia, yakni hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, janganlah kita fokus pada hal-hal yang sementara, tetapi fokuslah memikirkan hal-hal yang jauh lebih mulia dan lebih indah. Bagi Paulus, yang lama itu telah dianggap kerugian dan sampah setelah berjumpa dengan Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 8 disebut, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pengharapan itu tidak mengecewakan kita karena kita tahu siapa Dia yang berjanji kepada kita. Pengharapan itu menumbuhkan ketentraman jiwa dan kedamaian hati. Sebab Allah kita berkata, aku selalu menyertai engkau. Bertitik tolak dari pengharapan ini, Paulus dan rekannya menunjukkan keberaniannya bertindak, yakni keberanian memberitakan salib kepada mereka yang anti salib. Bagi Yahudi, salib adalah batu sandungan. Bagi Yunani, salib adalah kebodohan. Tapi Paulus, Injil adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 1:16 sebut, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan lama disebut, karena tiadalah aku merasa malu mengaku Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keberanian menanggung risiko dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu dilecehkan, ditolak, dipersekusi, atau tidak dianggap apa-apa. Tujuan hidup kita bukanlah cari aman atau nyaman, tetapi rela mengalami ketidaknyamanan demi hidup benar di hadapan Allah, demi kemuliaan namanya. Berani berkata jujur, tidak berambisi pujian, karena itu tidak ada niat, tidak ingin hendak memberitakan menurut atau menyesuaikan selera pendengar. Katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Dalam Yakobus 5:12 disebut, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Pengharapan dan keberanian tidak datang dari diri sendiri, tetapi dari pengenalan akan Allah
dan pengenalan akan kemuliaan kekal yang telah disediakan oleh Yesus. Oleh sebab itu, mari kita jangkarkan pengharapan dan keberanian kepada Yesus Kristus yang berkuasa mengalahkan musuh, yang menganugerahkan kepada kita kemenangan. Selalulah memposisikan hidup ini dipimpin Roh Kudus yang memimpin kita kepada Kristus, maka kita pun menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini dengan ucapan syukur atas hari yang baru. Hari ini penuh damai sukacita karena kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Ketika kami hendak beraktivitas di dalam keseharian kami, tuntunlah kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, sehingga apa yang kami lakukan, baik melalui perkataan dan perbuatan, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
KPS TV.